Pembelian kredit dengan angsuran bulanan yang diberikan kepada usaha kecil dan menengah atau UKM untuk mengembangkan usaha dengan jaminan BPKB kendaraan bermotor. Keunggulannya apa? Keunggulan pertama dapat diajukan secara online. Kedua, jaminan berupa BPKB, mobil dan juga motor. Lalu kendaraannya tetap dapat digunakan. Nah, ini bedanya Pegadaian yang dulu sama sekarang. Kalau dulu mobilnya masuk, ya Bu ya, masuk, motornya masuk, tinggal di Pegadaian. Kalau sekarang enggak, BPKB-nya aja tetap bisa masuk. Loh, sama seperti leasing Pak? Betul, sama seperti leasing, tapi kita berbeda dengan leasing. Kalau leasing kan ngejar bunga ya Bapak Ibu ya. Kalau kita nggak boleh, kita sudah ditetapkan dari pemerintah tidak boleh ngejar bunga seperti leasing. Jadi tidak perlu takut ataupun khawatir tercekik oleh bunga yang ada di leasing. Jadi kita bisa pakai itu. Pinjaman hingga dengan 500 juta Bapak Ibu. Lalu dapat diangsur maksimal sampai dengan 60 bulan. Amat terdaftar dari awasi OJK. Dan yang paling penting nih satu lagi, bedanya juga Pegadaian dengan perbankan atau leasing, kita tidak mengenal yang namanya penalti. Nah, jadi kalau Bapak Ibu punya punya rezeki lebih buat menebus cepat, misalnya kita ambil 1 tahun, alhamdulillah 7 bulan atau 6 bulan sudah bisa melunasi, silahkan dilunasi. 3 bulan atau 4 bulan yang tidak diambil itu akan diskon Bapak Ibu, namanya diskon pelunasan di Pegadaian. Kita tidak kenal penalti, malah dikasih yang namanya diskon pelunasan. Lalu di Pegadaian ada lagi bisnis kita satu lagi, itu untuk pembiayaan emas. Nah, kenapa Pegadaian selalu nyuruhnya masyarakat itu menyimpan uang atau menyimpan kekayaan itu dalam bentuk emas? Gitu. Pertama, tahan terhadap inflasi, Bapak Ibu. Emas itu tahan terhadap inflasi. Contohnya, kita bandingkan dengan uang. Uang, kalau misalnya kita beli bakso, pernah dengar ya, Bang tukang bakso gitu ya kan? Itu beli baksonya dulu berapa ya? 500 perak. Dapat bakso 1 mangkok. Sekarang bakso berapa 1 mangkok? 10.000. 13.000, 18.000. Ibunya baru makan bakso. Kita anggap 15.000 ya. Anggap tengahnya 15.000 bakso 1 mangkok. Sama-sama 1 mangkok, tapi harganya kok bisa beda? Itulah inflasi. Tapi berbeda dengan emas. Emas kita ilustrasikan ya Bapak Ibu ya. Di zaman Rasul, buat yang muslim, di zaman Rasul itu ada yang namanya dinar. Betul ya? Dinar itu emas berat 4,5 gram, itu emas 22 karat. Nah, di situ 1 dinar itu bisa dipakai untuk membeli 1 ekor kambing. Jadi kalau Bapak Ibu pengen kurban kambing, itu dihargai dengan 1 dinar. Nah, itu di zaman Rasul 1571 Masehi. Sekarang 2022, kalau mau yang namanya kurban kambing, beli kambing, tetap Bapak Ibu, tetap 1 dinar. Nah, itulah perbedaan uang rupiah dengan yang namanya emas. Kenapa? Nggak salah mungkin ya bapak-bapak atau ibu-ibu kita yang dulu itu kalau apa-apa belinya emas. Kalau misalnya anaknya merantau, dititipin emas ini buat bekal. Nah, biasanya kan seperti itu. Ini memang nggak salah orang dulu-dulu itu menyampaikan kepada kita untuk berinvestasi di dalam bentuk emas. Lalu yang kedua, asetnya nyata dan awet. Benar nggak? Nyata, kelihatan nih emasnya, kelihatan barangnya, bisa disimpan. Lalu juga mudah dibeli, mudah dikelola, mudah diuangkan. Apalagi emas kapanpun kita mau jual bisa dijual. Beda kalau misalnya kita punya tanah, kita pengen jual tanah, itu lama ya Bapak Ibu ya, butuh proses. Terus ada pajak penjual, ada pajak pembeli. Nah, kalau emas nggak ada pajaknya, karena emas tidak termasuk objek pajak. Lalu mudah diuangkan, mudah dipindah tangankan, nggak perlu BPKB Bapak Ibu. Emas itu nggak ada BPKB-nya. Emas itu siapa yang punya, siapa yang bawa dia punya. Jadi kemanapun dibawa dia akan bisa dijual. Nggak perlu, oh ternyata ini punya emak saya, anaknya yang jual, boleh, nggak ada masalah. Kalau BPKB atas nama emaknya, anak yang tiba-tiba jual nggak boleh, karena nggak ada nama emaknya di situ. Itu bedanya emas dengan aset-aset lain. Nah, di Pegadaian itu ada yang namanya produk
untuk Bapak Ibu manfaatkan untuk membeli emas secara mudah, murah, dan aman. Namanya adalah tabungan emas Pegadaian. Tabungan emas Pegadaian adalah layanan pembelian dan penjualan emas dengan fasilitas titipan mulai dari 0,01 gram itu dihargai dengan Rp8.900 untuk hari ini. Kemana Bapak Ibu bawa uang 8.900 bisa beli emas? Kalau kita bawa pasar nggak bisa ya, nggak dapat emasnya. Tapi di Pegadaian itu bisa beli emas dengan 8.900 saja. Itu dapat ditransaksikan secara online, mudah, murah karena pembelian mulai dari 0,01 gram. Jaminan karatasnya 24 karat, buka rekening mulai dari 50 ribuan saja, mudah dicairkan, digadai atau dijual kembali, lalu aman dan terdaftar di OJK. Dan juga di sini tabungan emas itu bisa transaksinya bisa dibeli, bisa dicetak emasnya, bisa dijual emasnya, bisa ditransferkan juga dan juga bisa digadaikan kembali. Namanya gadai tabungan emas. Jadi Bapak Ibu nggak perlu was-was lagi nyimpan emas di rumah. Emasnya cukup dalam bentuk buku tabungan saja. Buku tabungan hilang bisa diproses. Bisa diproses, pergi ke kantor polisi, bikin laporan hilang, nanti akan diganti buku tabungan yang baru. Emasnya tidak hilang. Tapi kalau misalnya kita simpan emas besar-besar gitu kan, pertama selain emasnya bisa hilang, nyawa juga bisa hilang. Bahaya. Nah, ini keuntungannya kalau pakai yang namanya tabungan emas Pegadaian. Gunanya apa? Gunanya untuk kita ke depan. Ini simpanan bisa juga digunakan nantinya sebagai simpanan ataupun untuk modal usaha. Buat yang belum nikah boleh dipakai buat modal nikah atau mas kawin. Makanya Pegadaian selalu memberikan kepada nasabahnya itu masukan agar berinvestasi ke dalam bentuk emas. Karena itu tadi keunggulannya banyak sekali. Kita lanjut. Ini kalau misalnya ada namanya Pegadaian Mulia di Pegadaian. Ini adalah layanan di Pegadaian. Itu untuk cicilan pembiayaan emas logam mulia mulai dari 1 gram sampai dengan 1 kilogram. Bapak Ibu. Itu keunggulannya dapat ditransaksikan secara online juga. Emasnya berat 0,5, maaf tadi saya bilang 1 gram. 0,5 gram sampai dengan 1 kilo. Karatasenya dijamin 24 karat, uang muka mulai dari 15%, mudah dicairkan, digadai dan dijual ataupun aman terdaftar diawasi oleh OJK. Oke, lalu yang terakhir ada produk pembiayaan ibadah haji. Nah, di sini merupakan ini tambahan ya, Bapak Ibu ya. Tadi kan UKM dan pembiayaan usaha dan juga emas nih buat investasi. Ini sebenarnya memang tidak ada satu pautnya dengan UKM, tapi di sini saya mau menyampaikan bahwa Pegadaian itu bukan hanya menggadaikan saja ataupun cuma untuk gadai BPKB saja. Ini salah satu produk Pegadaian yang paling kita unggulkan untuk saat sekarang ini, di mana Arum Haji ini adalah produk pembiayaan untuk mendapatkan nomor porsi haji. Di Pegadaian cukup dengan 3,5 gram emas saja. Cukup dengan 3,5 gram emas atau 2.900.000 itu sudah bisa dapat nomor porsi haji di Pegadaian. Nah, mungkin Bapak Ibu ada yang sudah daftar haji, sudah ada yang dapat nomor porsi. Berapa lama daftar tunggu yang Bapak Ibu dapat? 19? 12 tahun. 12 tahun. Awalnya dapat tahun berapa itu 12 tahun? 2018. 2022 udah tahu berapa Ibu? Udah 18 tahun. Jadi kita anggap rata-rata kalau kita belum daftar sekarang, bisa jadi nantinya di 20 tahun, bisa jadi nantinya di 21 tahun ataupun 20 tahun. Kita nggak tahu nih kapan akan berangkatnya. Tapi kalau kita tidak daftar, kita nggak dapat nomor porsi. Nah, di sini Pegadaian membantu untuk mendapatkan nomor porsi itu cukup dengan 3,5 gram emas saja. Kalau misalnya ini perbankan syariah itu harus nabung 25 juta. Kalau di Pegadaian nggak cukup nabung di tabungan emas saja, itu nabungnya kira-kira nggak sampai 3 juta, itu bisa dapat nomor porsi haji. Nanti Pegadaian akan memberikan 25 juta dalam bentuk tabungan haji. Langsung kita daftarkan ke Kemenak, dapat nomor porsi. Gampang sekali. Nah, nanti menjelang keberangkatan, itu kita akan mengangsur yang dari Pegadaian tadi. Itu namanya rahan atau gadai syariah di Pegadaian. Dengan proses rahan tadi,
itu akan dicicil maksimal sampai dengan 5 tahun. Terserah Bapak Ibu mau ambil cicilan berapa lama. Jadi ketika berangkat, status Bapak Ibu sudah tidak dalam berhutang. Nah ini yang harus digarisbawahi. Ada beberapa travel agent yang mungkin boleh berangkat dulu gitu kan, nanti bayarnya setelah pulang. Nah itu yang bahaya ya Bapak Ibu ya. Karena berangkat haji itu bagi yang mampu. Tapi enggak juga Bu, Bapak Ibu. Karena kita lihat kan rumahnya gedongan, belum juga berangkat haji. Makanya berangkat haji itu bagi yang terpanggil. Kalau belum terpanggil nggak berangkat. Bisa dilihat mungkin rumahnya gedongan belum berangkat haji. Kadang ada yang tukang bubur dan yang haji sampai dibikin film. Iya betul. Jadi itu kita lihat sendiri di tengah-tengah masyarakat kita sendiri. Oke, mungkin sekian dulu materi dari saya. Akan melanjutkan materi tentang keagenan. Nanti untuk pertanyaan akan dilanjutkan di sesi setelah materi keagenan. Untuk materi keagenan dilanjutkan oleh Mas Diki. Kepada Mas Diki dipersilakan. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bapak Ibu semua. Perkenalkan, nama saya Diki Gunawan. Bapak Ibu, saya bagian keagenan dari Pegadaian. Jadi yang handle agen Seriau di Pegadaian itu saya. Dari tadi Mas Amrul cerita produk Pegadaian. Mungkin dalam pikiran Bapak Ibu, Pegadaian jualan gitu ya. Sebenarnya enggak Bapak Ibu. Kita hanya mengenalkan sedikit tentang Pegadaian, dan tujuan utama kita itu sebenarnya mengajak Bapak Ibu sebagai mitra kita. Apa itu? Yakni agen Pegadaian. Kenapa? Karena UMKM masa depan itu UMKM yang dengan basisnya digital. Apa aja? Mulai dari agen Pegadaian, Beriling, BNI 46, yang jualan di Shopee, yang jualan di Tokped, yang ngerti pemasaran di Facebook, yang ngerti pemasaran di Instagram. Kenapa UMKM anak muda sekarang lebih maju, lebih cepat naiknya? Kenapa? Karena anak-anak muda sekarang open minded dan mengerti akan hal itu. Nah, kita yang sebagai orang tua juga nggak boleh kalah. Kita harus beradaptasi dan mengikuti caranya, Bapak Ibu. Nah, salah satunya gimana? Yakni agen Pegadaian kalau di Pegadaian. Nah, kalau Bapak Ibu ingin join dengan perusahaan ya, basisnya digital juga masih banyak. Ada Beriling juga, ada BNI 46, ada agen Tokopedia juga, ada agen Gojek juga banyak. Tapi salah satunya kita, agen Pegadaian Bapak Ibu. Kita punya tagline siapapun bisa jadi agen. Tapi sebelum itu Bapak Ibu, saya ingin bertanya ke Bapak Ibu. Bapak Ibu di sini udah ada yang jadi nasabah Pegadaian? Yang bisa menunjukkan buktinya maju ke depan, nanti saya kasih hadiah. Buktinya ada enggak? Tabungan satu orang yang bisa maju ke depan nunjukin buktinya, saya kasih hadiah nanti. Yang bawa berarti, yang nggak bawa berarti nggak hobi. Ada Bapak Ibu boleh maju ke depan satu orang aja. Boleh ini kalau ada bawa ke depan, maju orang saya di depan. Ayo, boleh, siapa aja? Saya mau cuma satu orang aja. Saya mau cuma satu orang aja. Yang berani maju. Boleh maju. Nah, Bapak ini dulu nih kalau enggak nih. Cuman Bapak ini dari tadi nahan-nahan nih, udah kasih teman-teman yang lain aja gitu. Ada? Kalau enggak Bapak ini nih. Boleh maju ke depan dulu sama saya. Cepat, siapa dulu nih satu orang yang maju? Janji saya tadi satu. Ibu telah. Oke, Ibu boleh perkenalkan diri, terus produk apa yang dipakai ya? Produk apa yang dipakai di tangan Ibu tadi? Produk Pegadaiannya, ya. Perkenalkan nama diri, perkenalkan diri, terus sebutkan produk yang dipakai tadi, ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Malu ya sebenarnya tunjukin yang bukti yang ini, cuman ya memang kebetulan bawa ini sebenarnya nama produk saya nggak tahu. Gadai Mas. Nama saya Rida Asrita. Nanti dicatat namanya di
Sebenarnya nasabah Pegadaian itu lebih kaya-kaya daripada nasabah bank. Kenapa? Ada yang tahu nggak? Nasabah bank itu pinjam tanpa ampunan, untuk BPKB. Nasabah Pegadaian yang punya emas itu udah punya barang, cuma dijaminkan sementara barang tetap sama dia. Kenapa malu? Kita punya barang. Bukan surat yang hanya kertas yang kita jaminkan, tapi emas Bapak Ibu. Kenapa malu? Bahkan ada yang ke Pegadaian tujuannya nggak pinjam, nggak gadai, beli emas lagi, emas batangan lagi, bukan perhiasan. Yang ukurannya 100 gram, 200 gram sampai 1 kilo. Sebenarnya, jadi nasabah Pegadaian itu nasabah yang punya barang, bukan kertas yang dijaminkan untuk dapat pinjaman. Jadi lebih kaya sebenarnya. Itu Bapak Ibu semua. Nah, kita lanjut tentang agen Pegadaian Bapak Ibu. Kalau kita punya tagline, siapapun bisa jadi agen Pegadaian. Agen Pegadaian itu sebenarnya